Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran visualisasi dan permodelan kapal. Saya Ahmad Riyadi, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik mengenai cross curve atau panto karena. Video ini dirancang untuk membantu Anda, para mahasiswa sekalian, untuk memahami konsep-konsep penting yang akan mendukung capaian pembelajaran pada perkuliahan ini. Mari kita mulai pembahasannya. Di mata kuliah ini terdapat kelas emas yang Anda dapat akses melalui tautan yang ada pada layar. Di dalam kelas emas ini terdapat beberapa materi selama perkuliahan dan juga terdapat penjelasan-penjelasan terkait dengan tugas serta tautan untuk melakukan pengumpulan tugas. Sedikit terkait dengan deskripsi mata kuliah visualisasi dan permodelan kapal ini. Jadi di dalam mata kuliah ini mahasiswa dapat mempelajari bagaimana menggambar bentuk lambung kapal dengan penggambaran lines plan. Selain itu, mahasiswa juga dapat menghitung dan juga menggambarkan kurva-kurva hidrostatik kapal, kurva Bonjen, dan juga kurva cross curve. Ketiga kurva ini sangat penting di dalam kita mendesain kapal pada item-item desain selanjutnya. Capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini itu ada dua. Yang pertama yaitu capaian pembelajaran lulusan poin 2 dan juga capaian pembelajaran lulusan poin 5. Sementara untuk capaian pembelajaran mata kuliah di dalam mata kuliah visualisasi dan permodelan kapal ini ada 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK yang pertama yaitu mampu menggambar dan menghasilkan rancangan lines plan. Kemudian CPMK yang kedua mampu menginterpretasikan kurva hidrostatik. CPMK yang ketiga mampu menginterpretasikan kurva Bonjen. Dan CPMK yang keempat mampu menginterpretasikan kurva cross. Sementara untuk sub capaian pembelajaran mata kuliah, terdapat 8 sub capaian pembelajaran mata kuliah yang nantinya akan mendukung ketercapaian capaian pembelajaran mata kuliah yang sudah disebutkan sebelumnya tadi. Sementara untuk bahan kajian atau materi pembelajaran selama perkuliahan, secara runut dapat diawali dengan yang pertama yaitu dimensi utama dan koefisien kapal. Kemudian dilanjutkan dengan metode penggambaran kapal dengan menggunakan NSP ataupun form data. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan menggambar lines plan, kemudian kurva karakteristik kapal, kemudian menghitung kurva hidrostatik, membuat kurva hidrostatik, menghitung kurva Bonjen, kemudian membuat kurva Bonjen, menghitung kurva cross, serta membuat kurva cross. Sementara untuk rencana pembelajaran di mata kuliah visualisasi dan permodelan kapal ini dapat dicontohkan pada tabel berikut. Nah, ini salah satu contoh pada pertemuan atau minggu ke-14 dan ke-15. Di mana pada pertemuan ini sub CPMK yang disasar ataupun yang ingin dicapai yaitu adalah sub CPMK 8 dengan indikator mampu menggambar cross curve. Sementara untuk teknik penilaian yaitu dengan memberikan tugas kelima yaitu tugas individu cross curve dan juga penilaian di dalam UAS. Nah, kriteria penilaiannya yaitu ada rubrik penilaian tugas individu dan juga ketepatan di dalam menjawab soal UAS. Kemudian untuk pengalaman belajar, jadi sebelum melaksanakan perkuliahan di kelas, maka mahasiswa harus mempelajari materi kuliah yang telah disiapkan di kelas emas sebelumnya. Nah, kemudian juga di luar kelas nantinya setelah pelaksanaan perkuliahan, mahasiswa dapat melanjutkan untuk mengerjakan tugas 5, yaitu tugas menggambar tugas cross curve, termasuk menghitung di luar jadwal kelas. Sementara untuk
pelaksanaan secara luring di kelas, terdapat orientasi pelaksanaan berupa dosen memberikan materi di kelas, kemudian memberikan penjelasan bagaimana menggambar kroskop kapal. Kemudian setelah itu mahasiswa melatih keterampilan atau pemahamannya untuk mulai mencoba untuk mengerjakan tugas kelima, yaitu perhitungan dan juga penggambaran kroskop. Dan juga untuk umpan balik, apa yang sudah dicapai mahasiswa dan berupa latihan yang dilaksanakan di dalam mengerjakan kroskop di kelas itu, maka dilakukan diskusi ataupun tanya jawab untuk lebih memahami terkait dengan pengerjaan tugas yang diberikan. Nah, sementara materi pembelajaran adalah materi terkait dengan bagaimana atau pemahaman terhadap kroskop dan juga bagaimana melakukan perhitungan dan penggambaran kurva cross atau kroskop kapal. Kemudian bobot penerapan berada pada angka 6,5%. Sementara untuk rancangan tugas dan latihan, di dalam mata kuliah ini total ada 5 tugas latihan. Ya. Ini salah satu contoh untuk tugas kelima yang dikerjakan pada minggu ke-12 sampai dengan minggu ke-15. Terkait dengan evaluasi hasil pembelajaran di mata kuliah ini, terdapat 5 tugas ya yang nanti akan dievaluasi. Kemudian juga terdapat UTS dan juga UAS, ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Nah, penilaian yang dilakukan untuk keseluruhan evaluasi ini adalah sumatif. Jadi tidak ada penilaian yang bersifat formatif. Nah, kemudian tagihan-tagihan atau bukti semua berada di dalam kelas emas, ya, berupa tugas yang sudah disubmit dan juga skor hasil UAS dan juga UTS. Oke, baik. Setelah kita mendapatkan deskripsi singkat terkait dengan mata kuliah visualisasi dan permodelan kapal ini, marilah kita bersama-sama untuk masuk pada materi kita terkait dengan cross curve atau biasa disebut dengan pantokarena. Nah, apa sebenarnya cross curve tersebut? Kemudian apa manfaat cross curve itu kalau misalkan kita sudah menghasilkan atau sudah membuat cross curve-nya? Dan bagaimana sebenarnya kita menghasilkan atau membuat cross curve tersebut. Oke, sebelum membahas apa itu cross curve, mari kita mengingat kembali terkait dengan teori stabilitas kapal. Saya rasa teori stabilitas kapal ini sudah pernah disinggung ya di mata kuliah pengantar teknik perkapalan. Nah, jadi stabilitas kapal itu adalah kemampuan suatu kapal untuk kembali ke posisi tegaknya setelah mendapatkan atau setelah mengalami kemiringan yang diakibatkan oleh gaya-gaya eksternal seperti gelombang, kemudian juga dari udara, serta distribusi beban yang ada di atas kapal atau pergeseran beban yang ada di atas kapal, sehingga menyebabkan kapal mengalami kemiringan dan dapat kembali ke posisi tegaknya. Kemampuan kembali untuk ke posisi tegaknya itulah yang disebut dengan stabilitas kapal. Nah, di dalam stabilitas kapal kita mengenal ada beberapa titik-titik penting yang ada. Nah, yang pertama itu kita sebutnya dengan titik B atau center of buoyancy. Sebagaimana hukum Archimedes mengatakan bahwa jika suatu benda tercelup sebagian atau seluruhnya pada suatu fluida, dalam hal ini air ya, maka benda tersebut akan mendapatkan gaya ke atas yang sebanding dengan berat benda tersebut. Nah, gaya ke atas inilah yang kita sebut dengan buoyancy. Nah, gaya buoyancy ini punya titik pusat pada kapal. Titik pusat itulah yang kita sebut dengan center of buoyancy atau kita kenal dengan titik B. Nah, kemudian titik yang lainnya itu adalah titik G. Titik G kita kenal sebagai titik
center of gravity. Jadi kapal tentunya memiliki gaya berat. Nah, di mana pusat gaya berat tersebut disebut dengan center of gravity atau disebut dengan atau diberi simbol G. Nah, kemudian titik yang lain kita juga mengenal adanya titik M atau titik metasentra. Nah, titik metasentra ini muncul akibat dari pergerakan atau pergeseran titik buoyancy. Nanti kita jelaskan lebih spesifik terkait dengan titik metasentra. Kemudian titik yang keempat itu adalah titik K atau titik kill, yaitu titik di mana dasar kapal berada. Oke, mari simak visualisasi berikut ini. Jadi, gaya buoyancy pasti akan menopang kapal ke atas, karena disebut dengan gaya apung. Sementara gaya gravitasi menuju ke bawah karena sesuai dengan arah gaya gravitasi. Jadi bisa digambarkan seperti ini. Pada saat kapal mengalami kemiringan akibat gelombang ataupun akibat angin, maka titik B atau titik buoyancy atau titik pusat gaya buoyancy atau gaya apung pada kapal akan berpindah. Perpindahan titik B ini diakibatkan oleh perubahan geometri dari lambung kapal yang tercelup di bawah air. Nah, titik perpindahan ini disebut dengan titik B1 dengan gaya mengarah ke atas, kemudian titik gravitasi tetap, kita anggap tidak ada perubahan beban di atas kapal, mengarah ke bawah. Nah, sehingga ada dua gaya, gaya ke bawah akibat gravitasi, kemudian gaya ke atas akibat buoyancy. Nah, sehingga terjadi momen. Nah, momen inilah yang kita sebut dengan righting moment. Nah, sementara untuk titik metasentra muncul pada perpotongan garis buoyancy ke atas dengan centerline kapal. Nah, sehingga muncul titik metasentra pada titik ini. Nah, pada saat kapal mengalami kemiringan atau keolengan, maka titik center of buoyancy akan berpindah karena akibat daripada geometri lambung kapal yang berada di bawah permukaan air. Nah, pada gambar ini kita perlihatkan perpindahan titik buoyancy ya atau titik pusat dari gaya apung kapal dari titik B1 ke titik B2. Nah, pada titik B2 ini kalau misalkan kita tarik garis lurus ke atas sebagaimana arah daripada gaya buoyancy yang muncul, kemudian garis tersebut berpotongan dengan centerline kapal atau garis tengah kapal di sini, maka akan terbentuk perpotongan dua buah garis yang kita sebut dengan perpotongan M atau titik M. Maka titik M inilah yang kita kenal dengan titik metasentra yang ada di kapal. Kemudian dengan kita mengenal beberapa titik-titik yang ada di kapal tersebut, maka kita bisa mengetahui kondisi stabilitas kapal. Jadi ada 3 kondisi stabilitas kapal. Yang pertama itu adalah kondisi stabilitas positif. Nah, kondisi stabilitas positif ini kalau kita lihat melalui gambar berikut, posisi titik M atau titik metasentra itu berada di atas titik gravitasi kapal. Nah, jika titik M berada di atas titik gravitasi kapal, maka kita bisa lihat adanya gaya momen atau momen gaya yang memberikan momen penegak terhadap kapal untuk dapat kembali ke posisi tegaknya setelah mengalami kemiringan atau keolengan. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar, gaya gravitasi menuju ke bawah melalui titik pusat G, kemudian gaya buoyancy atau gaya apung ke atas mengarah ke atas melalui titik pusat B1. Nah, sehingga kalau kita tarik garis dari titik G ke garis B1M, maka akan muncul titik Z. Nah, GZ inilah yang kita sebut dengan righting arm
atau lengan penegak untuk kapal dapat kembali ke posisi awalnya atau ke posisi tegaknya. Nah, inilah yang kita sebut dengan kondisi stabilitas positif. Artinya kapal masih dapat untuk kembali ke posisi tegaknya. Indikator dari kondisi stabilitas positif ini adalah titik M berada di atas titik G atau nilai Mg-nya lebih besar dari 0. Kemudian pada kondisi yang kedua yaitu kondisi stabilitas negatif. Nah, jika kita melihat gambar yang ada di bawah, titik G berada di atas titik M. Nah, sehingga kalau kita lihat arah gaya gravitasi itu berada di sebelah kanan ini melalui titik pusat G, sementara arah gaya buoyancy itu melalui titik pusat B1 ke atas. Nah, sehingga momen yang terjadi itu adalah momen yang berputar ke arah kanan, searah dengan arah kemiringan kapal. Nah, pada kondisi ini kita sebut dengan kondisi stabilitas negatif, yaitu dengan indikator titik M berada di bawah titik G, atau nilai Mg-nya lebih kecil dari 0. Nah, sehingga pada kondisi ini, dengan adanya momen gaya yang dapat mendorong kapal terus oleng dan terbalik ini, maka akan menyebabkan kapal mengalami capsize. Sementara untuk kondisi stabilitas netral, yaitu jika titik M dan titik G berimpit pada satu posisi atau pada satu titik yang sama. Nah, pada kondisi ini disebut dengan kondisi stabilitas netral. Artinya tidak ada lengan penegak atau tidak terjadi momen pada kapal tersebut. Nah, sehingga pada saat kapal miring atau mengalami oleng dengan kondisi seperti ini, maka kapal ini akan terus berada pada kondisi kemiringan yang tetap pada posisi tersebut. Karena tidak ada momen pengembali ataupun momen yang menyebabkan kapal dapat terus mengalami keolengan. Nah, baik, setelah kita memahami beberapa titik yang ada di kapal terkait dengan stabilitas kapal dan juga beberapa kondisi stabilitas positif, negatif, dan juga netral, maka kita dapat lebih jelas ataupun lebih spesifik untuk dapat melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap titik-titik yang ada di atas kapal. Mari kita lihat kembali titik-titik stabilitas yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yaitu yang pertama ada titik K atau titik kill yang berada di dasar lambung kapal. Kemudian titik B yang berpindah karena kapal mengalami kemiringan ke titik B1. Kemudian titik G atau titik pusat gravitasi. Kemudian ada titik M atau titik metasentra. Kemudian ada garis GZ. Garis GZ inilah yang kita kenal dengan writing arm sebelumnya. Nah, kalau kita lihat pada gambar ini, GZ ini sangat menentukan apakah kapal itu dapat kembali ke posisi tegaknya setelah mengalami kemiringan. Seperti yang kita pelajari tadi, bahwa jika nilai GZ-nya ini besar ataupun lebih besar dari 0, maka kapal itu akan memiliki momen untuk mengembalikan dirinya ke posisi tegaknya setelah mengalami kemiringan. Tetapi kalau nilai GZ ini sama dengan 0 atau kondisi stabilitas netral, maka kapal akan berada pada kondisi kemiringan yang tetap. Nah, sementara jika GZ-nya itu bernilai negatif atau kecil dari 0, maka kapal itu akan terus mengalami kemiringan sampai kapal mengalami capsize. Nah, nilai GZ inilah yang sangat penting atau sangat erat kaitannya dengan cross curve yang akan kita pelajari atau yang sedang kita pelajari. Nah, nilai GZ ini berdasarkan gambar atau visualisasi ini itu tidak lain sama dengan XN. Jadi kalau misalkan garis
gaya melalui titik pusat G ini kita teruskan ke bawah, maka akan terbentuk titik X. Jadi garis merah ini berpotongan dengan garis KN, ya, di mana N ini adalah potongan garis dari K dengan garis buoyancy pada garis warna hijau ini. Nah, G atau XN ini tidak lain sama dengan GZ. Kemudian, XN itu tidak lain adalah KN dikurang dengan KX. Sementara KX tidak lain adalah KG sinus kemiringan daripada kapal tersebut. Sebagaimana prinsip trigonometri, untuk mendapatkan nilai KX adalah sisi di samping dikali dengan sinus kemiringan daripada kapal tersebut. Jadi KX sama dengan KG sinus theta. Nah, sehingga untuk mendapatkan nilai GZ yang sangat penting di dalam menilai kemampuan kapal untuk kembali ke posisi tegaknya, itu sama dengan KN dikurang KG sinus theta. Nah, setelah kita merefresh sedikit terkait dengan teori stabilitas kapal, mari kita mulai untuk mempelajari apa sebenarnya cross curve tersebut, atau apa sebenarnya kurva cross. Kurva cross adalah kurva yang menggambarkan nilai lengan penegak atau lengan stabilitas atau righting arm pada kondisi displacement kapal dan sudut kemiringan tertentu. Nah, jadi kalau kapal mengalami kemiringan, berapa sebenarnya nilai GZ-nya? Karena nilai GZ itu menentukan kemampuan kapal untuk dapat kembali ke posisi aslinya atau posisi tegaknya. Nah, cross curve dapat membantu kita untuk mengevaluasi atau memberikan gambaran berapa nilai GZ yang terjadi pada saat kapal mengalami kemiringan pada sudut tertentu dan juga pada kondisi beban kapal tertentu atau biasa disebut dengan kondisi displacement kapal. Nah, sehingga muncul pertanyaan, kalau misalkan kapal dengan kondisi beban 15.000 ton misalnya, kemudian kapal mengalami kemiringan 10 derajat, apakah kapal tersebut dapat kembali ke posisi tegaknya atau tidak? Ataukah kita bisa simpulkan apakah kapal tersebut aman atau tidak, begitu. Nah, oleh karena itu, untuk bisa menentukan apakah kapal aman atau tidak, maka kita bisa melihat dari nilai GZ-nya atau nilai righting arm-nya. Nah, cross curve membantu kita untuk mengetahui berapa sih nilai GZ yang ada pada kondisi seperti ini. Nah, inilah contoh cross curve yang dibuat sesuai dengan kondisi ataupun sesuai dengan data geometri kapal. Karena berbeda kapalnya, maka akan berbeda juga cross curve yang muncul ataupun cross curve yang dihasilkan. Nah, di dalam cross curve ini, di sumbu atau di aksis X itu adalah displacement dalam bentuk ton atau dalam satuan ton. Kemudian di aksis Y atau di sumbu Y itu adalah nilai KN dalam satuan meter. Nah, sehingga untuk menentukan nilai GZ seperti formulasi yang sudah dijabarkan tadi, nilai GZ itu adalah nilai KN dikurang KG sinus kemiringan atau sinus theta-nya atau sinus kemiringan kapal. Nah, sehingga kalau dengan cross curve ini ya atau pantokarena ini, maka kita bisa melihat pada displacement tertentu, contoh misalkan 15.000 ton dengan kemiringan kapal 10 derajat, maka kita dapat menentukan berapa nilai KN-nya. Nah, dengan mengetahui nilai KN, maka bisa dimasukkan di dalam persamaan sehingga kita bisa mendapatkan nilai GZ-nya. Untuk nilai KG itu bisa didapatkan sesuai dengan kondisi pembebanan kapal pada saat itu. Karena bisa jadi kapal berisi penuh muatan ataupun tidak penuh muatan. Nah, sehingga nilai KG-nya atau jarak dari
dasar kapal ke titik pusat gravitasi, kapal itu akan berbeda-beda sesuai dengan kondisi pembebanan kapal. Nah, sehingga dengan adanya cross curve ini kita bisa menghasilkan nilai GZ kapal dan bisa menyimpulkan apakah kapal itu aman dengan kondisi kemiringan tersebut atau tidak. Oke, dengan mengikuti penjelasan sebelumnya, maka kita bisa menyimpulkan manfaat dari cross curve. Yang pertama, cross curve itu bisa membantu kita untuk menentukan berapa lengan pengembali atau righting arm atau GZ kapal untuk berbagai kondisi beban atau displacement. Karena GZ ini sangat penting untuk menilai kemampuan dari stabilitas kapal. Kemudian manfaat cross curve yang kedua yaitu dapat digunakan untuk menghitung kurva stabilitas yang menjadi dasar untuk analisa stabilitas kapal. Seperti misalkan luas di bawah kurva GZ, kemudian sudut maksimum, dan lain-lain yang memang disyaratkan oleh International Maritime Organization yang biasa kita sebut dengan kriteria IMO. Kemudian tujuan atau manfaat yang ketiga yaitu sebagai acuan dalam stability booklet yang nantinya akan dibawa di kapal dan digunakan oleh awak kapal ataupun kapten kapal untuk memastikan operasi kapal dalam batas aman stabilitas. Nah, itulah 3 manfaat utama adanya cross curve. Nah, lantas setelah kita mengetahui apa itu cross curve, kemudian manfaatnya seperti apa, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita membuat cross curve tersebut? Atau bagaimana kita melakukan perhitungan cross curve sampai dengan kita bisa membuat kurvanya. Nah, untuk membuat cross curve, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menyiapkan body plan kapal. Nah, ini body plan kapal ini saya rasa kita sudah dapatkan di awal-awal perkuliahan ya, berupa gambar lines plan. Kemudian nanti body plan kapal ini kita bisa putar ke kanan atau ke kiri. Kalau secara manual juga bisa. Kemudian jika menggunakan AutoCAD misalkan atau software edit design, computer edit design juga bisa. Nah, kemudian setelah itu barulah kita melakukan perhitungan panjang ordinat waterline yang terbentuk dengan adanya kemiringan kapal tersebut. Karena body plan-nya kita putar ke kanan dan ke kiri, maka menghasilkan kemiringan kapal. Jadi seolah-olah kita membuat kapal tersebut mengalami kemiringan atau keolengan. Nah, panjang ordinat waterline inilah yang kemudian kita inputkan sebagai data di dalam proses perhitungan. Nah, untuk perhitungannya itu dilakukan untuk mendapatkan atau dengan tujuan untuk mendapatkan volume lambung kapal yang tercelup di bawah air atau biasa disebut dengan volume karena pada kemiringan tertentu. Kemudian setelah itu, setelah kita mendapatkan volume, maka kita bisa menentukan titik center of buoyancy atau garis tegak ke atas yang melewati titik keel kapal. Nah, untuk proses pembuatannya, maka nanti akan dibantu oleh asisten di kelas, kemudian setelah itu kita bisa latihan juga dan diskusi di dalam proses pembuatan cross curve ini. Kemudian nanti bisa dilanjutkan di luar kelas dan bisa dibantu dengan asisten dosen di luar kelas. Tugas ini dikerjakan kurang lebih sekitar 3 minggu, ya. Kemudian dikumpulkan pada awal minggu ke-16. Oke, baik. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan cross curve. Kita ketemu lagi, insya Allah, di sesi pertemuan kita berikutnya di dalam kita melanjutkan, yaitu bagaimana kita membuat cross curve. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di sesi pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.